Oke, saya di tempat Museum Balakunadewa, Museum Sriwijaya, Sitaralat, Museum Sriwijaya. Saya bersama Pak Manan, ya, menunggu daripada Museum Sriwijaya, memastikan Pusat Sriwijaya. Saya mendapatkan buku dari beliau dari Museum Sriwijaya. Bang John akan berkeliling di Museum Sriwijaya, ya. Keindahan Sriwijaya tempo dulu, dan ini dimuseumkan. Saya bersama Nana, edukasi sejarah Sumatera Selatan. Oke, Pak. Di sini ada memastikan Pusat Sriwijaya, situs Karanganyar, Taman Modern TPKS, Karangsait atau TPKS Modern Park, ya. Di the Trinity of the Center of Sriwijaya, ya. Ini ada keramik, ya, dari peninggalan zaman Sriwijaya. Ini ada fragmen arca Bodhisattva atau koleksi Museum Sultan Mahmud Badarudin, ya. Nah, ini koleksinya, ya, ada di foto, ya. Ini ada prasasti Kedukan Bukit, ya, prasasti tertua tinggalan Sriwijaya. Ini ditemukan di tepi Sungai Tatang, Kedukan Bukit, Palembang, pada tanggal 29 Oktober 1920, ya, oleh Battenberg, ya. Prasasti berangka 604 Saka atau 682 Masehi. Nah, bisa kita lihat prasasti ini publikannya, ya. Ini ada prasasti Telaga Batu, ya. Prasasti Telaga Batu ditemukan di situs Sabuk Kingking, ya, 3 Ilir, Palembang, berhuruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Nah, ini ada namanya prasasti Telaga Batu, ya, ditemukan di Sabuk Kingking, ya, berhuruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Oke. Nah, di sini ditemukan kemudi kapal. Kemudi kapal terbuat dari kayu onglen atau biasa disebut penduduk dengan sebutan kayu besi. Nah, bisa kita lihat, ya, kemudi kapal begitu besar, ya, besar sekali. Ini kemudi kapal yang ditemukan di aliran Sungai Musi, ya, dengan panjang 8,2 meter, ya. Bisa kita lihat, ini kemudi-kemudi, besar sekali, ya. Nah, ditemukan lagi prasasti Bukit Siguntang, ya. Prasasti ini dengan bahan batu pasir ditemukan di situs Bukit Siguntang di Palembang pada tahun 1920, ya. Prasasti tidak berangka, terdiri dari 12 baris, ditulis dalam huruf Palawa, diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Teksnya itu berbahasa Melayu, berisi tentang perang di masa itu dan sumpah terhadap orang yang melanggar aturan. Ini ada namanya prasasti Bukit Siguntang, ya. Oke, ini ada prasasti Kota Kapur, ya. Prasasti ini ditemukan di lahan keliling, ya, dikelilingi benteng tanah di tepi Sungai Mendoh, Bangka, ya. Prasasti beraksara Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Adik-adik pegang nih. Nah, situs candi, ya, yang ada ditemukan, ya. Ini ada situs candinya. Lanjut lagi deh. Oke, ini ada mangkok keramik, ya. Mangkok keramik ini ditemukan di perairan Bangka Belitung dan sisa kapal yang tenggelam, ya. Keramik ini diperkirakan berasal dari dinasti Tang, ya, pada abad 19 sampai 10 Masehi. Ada guci Cina ditemukan di Selat Gelasa Belitung, ya, diperkirakan di masa dinasti Tang abad ke-7 sampai 10 Masehi. Letak wilayah Belitung strategis sangat memungkinkan sebagai jalur perdagangan ramai dikunjungi pada masa Sriwijaya.
adalah salah satu komoditas yang ramai diperdagangkan oleh para pedagang Cina di daerah pemukiman kuno di Belitung adalah guci Cina. Ini kita bisa melihat ekskavasi sebuah usaha menguak sejarah ya. Ini ada bukit kecil awal peradaban. Bukit Seguntang adalah wilayah tertinggi di kota Palembang. Tingginya sekitar 26 meter DKL, meskipun bukit ini tidak begitu tinggi, merupakan bentang alam paling tinggi di kota Palembang. Bukit ini mempunyai arti penting terkait dengan perannya di masa lalu. Dari bukit inilah mulai sebuah peradaban dilatari oleh napas Buddhisme yang nantinya berkembang melalui jumlah peradaban Sumatera. Ini ada arkeolog ya yang sedang menggali situs sejarah. Ini ekskavasi di Bukit Seguntang ya, replikanya ini ya. Ya sudah. Oke. Nah, ini ada rekuir perpaduan budaya Cina dan kearifan lokal Sumatera. Lakuir ini sangat populer di Palembang dan merupakan salah satu kerajinan khas kota Palembang. Kata lakuir atau lekuir berasal dari kata lek yang nama bahan damar yang dihasilkan oleh sejenis serangkaian hidup yang bergelombor pada pohon perdu di Sumatera Selatan disebut pohon kemalo. Sini deh. Bahasa Sriwijaya ya, Surat Ulu ya. Pallawa merupakan aksara pada masa Sriwijaya. Setelah Sriwijaya runtuh, aksara ini kemudian melahirkan aksara turunan yang berkembang di wilayah hulu sungai pedalaman Sumatera Selatan, bagian Sumatera Selatan, yang dikenal antara lain dengan nama aksara rejang, aksara kagangga, aksara rencong, surat ulu, dan lain-lain. Aksara ini dituliskan pada bambu, batu, dinding rumah, kerang, kulit kayu, dan tanduk sebagainya. Ini simbol Pallawa dan kagangga. Nah ini tulisannya ini huruf kagangacj ya. Mitos klasik Bukit Seguntang. Bukit Seguntang terletak di tepi barat kota berjarak 3 km di sebelah barat Laut Karanganyar, Palembang. Tempat temuan arca besar Buddha di bukit kecil dengan tinggi 29 sampai 30 meter dari permukaan laut. Bukit Seguntang juga dikenal dengan dipercaya sebagai komplek pemakaman raja-raja Melayu. Ini kota Palembang Darussalam ya, abad ke-17. Nah, ini pusat kerajaan bernuansa Islam, pendirinya Ki Ageng Ing Suro, pusat pemerintahan di daerah sekitar Kelurahan 2 Ilir Pusri. Lokasi keraton cukup strategis, diperkuat oleh dinding tebal dari kayu onglen dan cengcup yang membentang antara Pulau Pelaju dengan Pulau Kemarau. Ya, ini sebuah pulau kecil letaknya di tengah Sungai Musi. Ya. Adek, kami, ayo. Ya, saya lagi jalan-jalan menyusuri ya Museum Sriwijaya yang ada di Gandus ini bersama anak-anak sambil edukasi sejarah tentang sejarah kehebatan daripada kerajaan Sriwijaya ya. Sriwijaya ini termasuk kerajaan terbesar yang ada di Sumatera Selatan bahkan di Indonesia ya. Ini adalah masa kejayaan daripada kerajaan Sriwijaya Sumatera Selatan ya. Saya mengajak anak-anak untuk mengedukasi tentang sejarah, rekreasi sambil belajar sejarah. Yang bisa kita sampaikan nanti keliling lagi, Bang John akan keliling di Museum Sriwijaya ini ya, di Sriwijaya. Nah, kami akan berkeliling melihat Museum Sriwijaya masa kerajaan Sriwijaya tempo dulu, Sriwijaya yang terkenal ya di seluruh Nusantara. Demikian dari Bang John penyerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.